Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab di bulan Oktober. Kita mengenal bahwa bulan Oktober adalah bulan keluarga. Karena di dalam bulan Oktober kita akan banyak membicarakan tentang keluarga. Dan tema bulan keluarga di tahun 2021 adalah Tuhan pulihkan keluargaku. Dengan pemulihan dalam aspek luka-luka batin. Dan tema di sore hari ini dalam pendalaman Alkitab saat ini adalah saling memulihkan di antara yang terluka. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, kita mohon penyertaan Tuhan melalui doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan dan kasih Tuhan. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus menuntun kami dalam pendalaman Alkitab di sore hari ini. Kami akan bersama-sama membicarakan tentang pergumulan keluarga dan juga bagaimana kami saling memulihkan ketika ada luka-luka batin di dalam hati kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu kami saat ini di dalam anugerah dan kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami sampaikan bahwa tema kita pada saat ini adalah saling memulihkan di antara yang terluka. Dengan bacaan dari Injil Matius 18 ayat 23 dan ayat 24. Berbicara tentang luka batin tentu tidak pernah ada habisnya. Luka batin itu justru terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Dan luka batin itu bisa digolongkan luka yang tidak dalam, luka sedang, dan luka yang sangat dalam. Luka batin adalah peristiwa di mana dalam anggota keluarga itu terjadi pertengkaran atau juga bulian atau juga penggunaan kata-kata yang sangat menyakitkan sehingga menimbulkan luka batin di antara pasutri atau terhadap anak terhadap orang tua atau juga dalam anggota keluarga. Jadi luka batin justru seringkali terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Padahal kita tahu bahwa semua orang tentu merindukan sebuah keluarga yang rukun, hangat, saling menopang, saling mengasihi. Tetapi seringkali antara harapan dan impian itu tidak terjadi. Karena dalam sebuah perjalanan bisa saja di antara anggota keluarga yang mengalami luka batin. Karena luka batin bisa terjadi setiap waktu. Karena luka batin juga bisa terjadi ketika seseorang atau bayi masih ada di dalam kandungan
sampai orang berusia lanjut. Nah, oleh karena itu saat ini pentingnya kita akan bersama-sama membahas bagaimana kita untuk saling memulihkan ketika kita mengalami luka batin. Kunci dari pemulihan luka batin adalah yang pertama, kesediaan untuk memaafkan. Kesediaan untuk memaafkan. Kita harus menyadari, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Semua memiliki kekurangan, kelemahan, dibalik juga memiliki kekuatan. Karena ketidaksempurnaan inilah luka batin mudah terjadi di dalam kehidupan anggota keluarga. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengalami luka dan kita tidak menyimpan luka batin itu menjadi sebuah kemarahan, kebencian atau dendam, tetapi kita mengubah perasaan yang demikian untuk mau memberikan maaf kepada orang atau anggota keluarga yang melukai batin kita. Dampak dari luka batin itu begitu banyak dan semua begitu negatif. Ketika kita suka menyimpan luka batin, yang jelas kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Karena dalam hati kita ada bara api, kemarahan, kebencian, bahkan juga dendam. Kita juga akan mudah mengalami ketersinggungan. Dan juga luka batin bisa menyebabkan persoalan fisik, yaitu sakit secara fisik. Yang kedua, kunci untuk memulihkan luka batin adalah kasih. Pemaafan atau mau memaafkan harus memiliki dasar yang kuat dan jelas. Dan dasar ketika kita memaafkan adalah kasih, yaitu kasih Kristus. Dalam bacaan kita juga dijelaskan sebuah perumpamaan di mana ada seorang hamba yang berhutang kepada raja, dan hutangnya itu begitu banyak. Dan ketika hamba ini menghadap raja bahwa ia tidak dapat membayar hutangnya, maka dengan belas kasihan raja ini memberikan kebebasan bagi hamba itu, yaitu pengampunan dan tidak harus membayar hutangnya itu. Tentu hamba itu sangat bersyukur bahwa ia telah dibebaskan dari hutangnya yang tidak mungkin dia mampu untuk membayar. Nah, apa yang terjadi ketika hamba itu keluar dari kerajaan itu dan dia menemui temannya yang berhutang kepadanya dengan jumlah yang tidak besar? Tetapi hamba itu yang telah dibebaskan oleh raja untuk tidak membayar hutang, dia meminta temannya itu untuk membayarnya. Dan ia mengancam ketika temannya tidak membayar, ia akan melakukan sesuatu yang kejam terhadap temannya itu. Ketika hal ini diketahui raja, maka raja itu sangat murka.
karena ia telah memberikan pengampunan, kebebasan untuk tidak membayar hutang. Tetapi hamba yang dibebaskan ini, ia tidak melakukan seperti apa yang raja lakukan. Perumpamaan ini hendak ingin menjelaskan bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni kita, membebaskan kita dari dosa-dosa, dan menjadikan kita sebagai hambanya yang dikasihi. Dosa kita yang begitu banyak, yang tidak mampu kita tebus dengan cara kita, tetapi dengan pengampunan dari Tuhan, kita dibebaskan. Nah, ketika kita mengalami luka batin, dan kita tidak mau memaafkan, maka kita akan seperti hamba yang tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemahaman Alkitab kita pada saat ini, kita diajak bersama-sama untuk sharing, untuk berdiskusi tentang saling memulihkan di antara yang terluka. Saya tahu bahwa hampir semua orang pernah mengalami luka batin. Sebagian orang bisa memaafkan, mengampuni, dan mengasihi sehingga dipulihkan kembali. Tetapi sebagian orang masih suka menyimpan luka batin itu. Dan itu menjadi bara api di dalam hatinya yang suatu saat akan menjadi besar dan membahayakan hidupnya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami tulis, supaya kita dapat bersama-sama untuk sharing, berbagi, dan kesediaan diri untuk saling memulihkan di antara yang terluka. Sekarang kita menjadi keluarga yang bahagia, damai sejahtera, dan keluarga yang terus membangun relasi yang indah di dalam keluarga dan juga kepada Tuhan. Selamat berdiskusi.